Jadi kita itu masih di bawah Haltim, kita itu masih di bawah jauh, apalagi Halmahera Utara misalnya. Tetapi begitu kita melihat dari sisi perkembangannya, kok Kabupaten Halmahera Barat ini lambat berkembang. Apa sih permasalahan yang harus dilihat gitu? Apakah karena dia terlalu dekat dengan ibu kota provinsi sehingga uang itu tidak berputar di kabupaten dan orang semua belanja ke provinsi? Nah, kalau kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan daerah? Bapak dan Ibu sekalian, saya hampir sudah 2 tahun di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Sudah hampir 100 kabupaten saya kunjungi, 15 provinsi. Dan setiap saya mengunjungi kabupaten, saya mengunjungi daerah, saya selalu ketemu dengan bupatinya. Dan di situ saya belajar banyak tentang pola kepemimpinan seorang kepala daerah. Ada bupati yang tidak didukung oleh partai, tetapi hanya dia independen, yaitu bupati di Rotendau, Kabupaten Rotendau. Salah satu kabupaten yang bupatinya tidak didukung oleh partai, tetapi dari independen. Kemudian misalnya satu kabupaten baru di Nias Utara misalnya. Itu kita lihat sangat memprihatinkan. Kenapa? Ruang pertemuan, kantor bupati itu masih menggunakan kantor puskesmas ya. Jadi kantor puskesmas pada saat kecamatan itu dimekarkan, disitulah kantor bupati. Ruang pertemuan bupati dengan kepala dinasnya itu masih pakai sebuah di hadapan kantor puskesmas. Pak Bupati mengatakan kepada saya, Pak Lukman, tolonglah dibantu. Apa yang bisa dibantu? Ya, tolonglah dibantu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dari 183 kabupaten daerah tertinggal itu, biasanya kita mengeksersis kebutuhan-kebutuhan daripada kabupaten daerah tertinggal berdasarkan data statistik. Jadi kita itu tidak merencanakan pembangunan itu asal-asalan aja, karena Sula itu misalnya daerah saya terus anggaran yang banyak misalnya, atau misalnya karena kabupaten itu bupatinya baik sama saya terus saya kasih anggaran yang banyak. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita selalu melakukan exercise di dalam penetapan program di kegiatan. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya daerah tertinggal ini, jadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini diberikan tanggung jawab untuk menuntaskan 183 kabupaten daerah tertinggal. Tetapi disayangkan, setiap tahun anggaran APBN kita hanya diberikan dana 1 triliun. Nah, kalau 1 triliun kita mau bagi ke 183 kabupaten, berapa sih satu kabupaten itu kan? Oleh karena itu Pak Menteri di dalam pengembangan daerah tertinggal ke depan, dia mengupayakan dan pernah mengusulkan ke hadapan Presiden, pernah ke Wakil Presiden, ke Menko Perekonomian, bahwa Pak SBY, tolonglah bantu kami. Daerah tertinggal tolong dibelikan dak per tahun 100 miliar. Karena dengan dana 100 miliar per tahun kita berikan kepada kabupaten daerah tertinggal, maka ketika 5 tahun kita akan melihat dampak dan hasilnya. Tetapi kalau kita hanya berikan 5 miliar, berikan 2 miliar, apalagi misalnya daerah Papua misalnya, kita kasih dana miliar nggak ada artinya. Semen 1 sak di Papua itu harganya 1,5 juta. Kenapa? Karena transportasi yang dilakukan itu tidak bisa menggunakan transportasi darat. Semen harus diangkut dengan helikopter. Nah, kalau misalnya dana 5 miliar, apa yang dibuat di sana? Kita harapkan ke depan ini bahwa Kabupaten Kepulauan Sula harus memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang bersifat 5 tahun dan visi 25 tahun ke depan itu Sula ini mau dijadikan bisa apa gitu. Kemudian dari situ kita jabarkan dalam program 5 tahunan, kemudian 1 tahunan. Nah, itu baru bisa mendapatkan hasil pembangunan yang bisa terarah dengan baik. Saya pernah sampaikan ketika saya masih di Bapeda bahwa Sula ini harus, karena kita ini adalah wilayah kepulauan, maka Kabupaten Kepulauan Sula di dalam melaksanakan pembangunan kita harus melaksanakan pembangunan wilayah, pembangunan per pulau. Kita melihat sektor unggulan per masing-masing pulau. Taliabu unggul dengan sektor apa misalnya?
Pulau Mongoli ini unggul dengan sektor apa? Kemudian Pulau Sula itu unggul dengan sektor apa? Itu tentunya kita harus menggunakan satu rumus-rumus yang baik. Kita harus menggunakan misalnya metode-metode yang menggunakan perhitungan-perhitungan dari data-data statistik itu sehingga kita bisa mengetahui unggulan berpulau. Setelah kita mengetahui misalnya Taliabu unggul dengan sektor pertanian, kita paculah Taliabu dengan pertanian. Bapak dan Ibu sekalian, di Kementerian PDT karena ini merupakan saran, permintaan dan masukan daripada Ketua KKST dan Bapak Camat tadi, bahwa Pak Lukman tolonglah bantu Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya Desa Palebesaya, Kecamatan Mangoli Utara. Di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ada beberapa program unggulan. Ya, jadi dulu kita masih menggunakan ada beberapa 6 instrumen, tapi sekarang Pak Menteri ini hanya menggunakan 2 program. Program yang pertama adalah program bedah desa, ya, atau pembangunan desa terpadu. Dan kemudian program unggulan kita yang kedua adalah program pengembangan produk unggulan kabupaten, PRUKAP. Selain itu kita juga memiliki beberapa bansos, bantuan-bantuan sosial. Ada bantuan untuk pembangunan jalan desa. Ada bantuan untuk sarana air bersih. Ada bantuan untuk alat pengolahan rumput laut misalnya. Saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa di tahun anggaran 2012 ini Kabupaten Kepulauan Sula, karena dana kita yang sangat kecil, kami hanya bisa mampu memberikan sekitar 4 miliar. Dan saya sudah sampaikan kepada Kepala Bapeda bahwa Sula di tahun anggaran 2012 ini kami dari KPDT hanya mampu memberikan 4 miliar. Ada 4 program. Yang pertama adalah program pengembangan rumput laut. Saya sudah sampaikan itu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula. Itu ada anggarannya sekitar 1,5 M. Kemudian ada dana tentang pengembangan lembaga kesehatan masyarakat desa. Jadi semacam polindes-polindes di 16. Kemudian yang berikut adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Itu juga anggaran sangat kecil, hanya sekitar 450. Selain itu juga Kabupaten Kepulauan Sula juga menerima dana alokasi khusus dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kebetulan saja saya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Biro Perencanaan diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk mengkoordinir dana alokasi khusus 183 kabupaten. Kita di tahun anggaran 2012 diberikan kita 356 miliar untuk dibagikan kepada 183 kabupaten. Kabupaten Kepulauan Sula itu kemarin saya berusaha dari 1,4 miliar naik menjadi 1,7.